Praktikum hari kedua oleh Irfan Khairul Mukhlisin, Benar B2103121015, dengan dosen pembimbing Rengga Asmara Eskom, OCA. Dalam praktikum hari kedua, materi yang akan dibahas adalah interaksi PL/SQL dengan Oracle Server, di mana tujuan dari materi ini adalah yang pertama, membuat select statement dalam PL/SQL. Yang kedua, membuat DML atau Data Manipulation Language statement dalam PL/SQL. Interaksi PL/SQL dengan Oracle Server. SQL statement dalam PL/SQL. PL/SQL mengenal operasi DML, tetapi tidak mengenal operasi DDL. Keyword N menyatakan akhir dari PL/SQL block, bukan akhir dari transaksi. Jadi satu blok bisa terdiri dari beberapa transaksi. PL/SQL tidak secara langsung berhubungan dengan DDL. Jadi PL/SQL tidak mendukung DCL atau Data Control Language. Jadi dalam PL/SQL tidak ada perintah seperti grant atau revoke. Select statement dalam PL/SQL. Dalam select statement pada PL/SQL block, sintaknya adalah sebagai berikut. Select, select list, apa saja yang akan diselect. Into adalah berisi variabel tempat untuk menyimpan hasil dari select. Kemudian from, diikuti nama tabel yang akan digunakan, dan where, yang berisi kondisi-kondisi tertentu dalam klausa select ini. Klausa into dalam select statement haruslah ada, karena klausa ini digunakan untuk menentukan nama variabel yang menangani nilai yang dapat dari klausa select. Memanggil data pada PL/SQL. Untuk memanggil data, dapat digunakan perintah select. Contoh sintaknya adalah sebagai berikut. Declare vdepno dengan tipe data number dengan panjang 4 karakter. vLocation ID dengan tipe data number dengan panjang 4 karakter. Begin. Select department ID, location ID, into vdepno vLocation ID from departments where department's name sama dengan sales. Dalam perintah SQL ini, variabel vdepno dan vLocation ID digunakan untuk menyimpan hasil dari seleksi departemen ID dan location ID dari tabel departemen, di mana dalam tabel departemen tersebut departemen name sama dengan sales. Manipulasi data dengan PL/SQL. Manipulasi data dalam PL/SQL dilakukan dengan perintah DML, antara lain. Pertama, insert, digunakan untuk menambahkan baris baru. Update, digunakan untuk memodifikasi baris yang sudah ada. Delete, digunakan untuk menghapus baris yang tidak diinginkan. Dan merge, digunakan untuk mengubah atau menyisipkan data ke tabel yang lain. Insert atau menambah data adalah untuk menambah data ke dalam tabel. Contoh sintaksnya adalah seperti berikut. Begin. Insert into employee ID, first name, last name, email, hire date, job ID, salary, value, employee, sex, next file, roles, course, course, sys date, add as 4000.
Kemudian update atau mengubah data. Untuk mengubah data dapat digunakan perintah update. Contoh sintaksnya adalah seperti berikut. Declare fee shall increase employees.salary %type sama dengan 800. Ini berarti variable fee shall increase memiliki tipe data yang seperti tipe data pada tabel employee pada field salary dan memiliki nilai 800. Kemudian bikin update employees. Employees adalah nama tabel. Set salary sama dengan salary plus fee shall increase. Salary adalah salah satu nama kolom dari tabel employees. Where job ID sama dengan send clerk. Kemudian delete atau menghapus data. Untuk menghapus data dapat kita gunakan perintah delete. Sintaksnya adalah seperti berikut. Declare v-depno dengan tipe data seperti tipe data pada kolom department ID pada tabel employees dan memiliki nilai 10. Pada executable block, begin delete from employees, where department ID sama dengan v-depno. Merge atau menggabung baris data. Untuk menggabungkan baris data, dapat digunakan perintah merge. Contoh sintaksnya adalah seperti berikut. Declare vmno employees.employees ID %type sama dengan 100. Begin merge into copy _mc using employees e on e.employees _id sama dengan vmno. When match, then update set C first name sama dengan E first name, C last name sama dengan E last name, C email sama dengan E email. When not match, then insert values E employee ID, E first name, E last name, bla bla bla, E department ID, N. Untuk lebih jelasnya dapat Anda pahami sendiri dalam video ini. Kemudian aturan penamaan dalam PL/SQL. Pertama, aturan penamaan variabel. Variabel diawali dengan karakter V diikuti dengan underscores dan nama variabel. Aturan untuk konstanta diawali dengan karakter C, kemudian underscores, dan diikuti dengan nama. Aturan untuk kursor. Nama kursor, underscores, kursor. Aturan untuk exception diawali dengan karakter E, diikuti nama exception. Aturan untuk tabel type diawali dengan nama name, nama tabel, dot type. Kemudian aturan untuk tabel. Aturan untuk tabel adalah langsung menggunakan nama tabel yang diinginkan. Kemudian aturan untuk record type adalah nama record diikuti type. Aturan untuk record adalah langsung menggunakan atau mengetikkan nama record yang diinginkan. Aturan untuk variabel substitusi dalam SQL Plus diawali dengan karakter P diikuti nama variabel substitusi.
Aturan penamaan host atau bin variable diawali dengan karakter G, diikuti underscores, dan diikuti nama dari bin variable tersebut. Kemudian SQL cursor, yaitu area pada memori untuk menyediakan proses parse dan execute dari SQL statement yang diberikan oleh user. Terdapat beberapa atribut dari SQL cursor. Yang pertama, SQL %row count. Atribut ini digunakan untuk menghitung jumlah baris data yang dihasilkan. Atribut yang kedua adalah SQL %found. Digunakan untuk mengecek nilai true atau false jika suatu baris ditemukan. Jika suatu baris ditemukan, maka akan bernilai true. Jika tidak ditemukan, maka akan bernilai false. Atribut selanjutnya adalah SQL %not found. Atribut boolean yang bernilai true jika tidak ada satu baris data pun yang dihasilkan, tetapi bernilai false jika ada baris data yang dihasilkan. Atribut selanjutnya adalah SQL %is open. Kegunaan dari atribut ini adalah selalu bernilai false, karena PL/SQL akan menutup implicit cursor begitu selesai dieksekusi. Contoh penggunaan SQL cursor dapat kita lihat dalam video. Variable ROWSDelete dengan tipe data varchar2 dengan panjang 30, declare vEmployeeID dengan tipe data seperti pada tabel employee, kolom employee ID dengan nilai 176. Pada executable block, begin delete from employees where employee ID sama dengan vEmployee ID. Row delete sama dengan SQL %row count. Row deleted. N. Inti dari sintaks ini adalah untuk menghitung jumlah baris yang berhasil dihapus dari tabel employee ketika nilai dari kolom employee ID sama dengan vEmployee ID. Kemudian untuk menampilkan hasilnya, kita gunakan perintah print rows deleted. Soal latihan. Soal pertama. Buat program untuk menampilkan nomor maksimum dari departemen ID. Gunakan fungsi max. Setelah itu simpan hasilnya dalam bin variabel gmax.depno dan tampilkan hasilnya. Jawaban dari soal pertama. Mula-mula kita definisikan variabel bin gmax.depno dengan tipe data number. Kemudian kita buat SQL block. Begin select max department ID into gmax.depno from departments n. Kemudian setelah prosedur ini dijalankan, ketika kita ingin melihat hasilnya, kita gunakan print gmax.depno. Maka akan muncul hasilnya seperti berikut, yaitu 270. Soal kedua. Modifikasi program soal nomor 1 dengan menyisipkan informasi departemen baru ke dalam tabel departments. A. Gunakan perintah define untuk nama departemen. Beri nama departemen yang baru ini education. B. Buat program untuk menyisipkan data baru dengan nilai yang telah dibuat sebelumnya, di mana nomor departemen sama dengan gmax.depno ditambah 10. Di mana gmax.depno kita dapatkan bernilai 270. Jadi 270 plus 10 sama dengan 280. Nama departemen sama dengan soal 2A, dan isi kolom location ID dengan nilai 0. C.
Tampilkan data departemen yang baru dibuat. Jawaban soal kedua. Mula-mula kita definisikan variabel nama dep dengan value education. Kemudian dalam blok PL/SQL, dalam executable block, begin insert into department values gmax dep no plus 10, nama dep 200 0. Setelah PL/SQL block ini dijalankan, ketika kita ingin melihat hasilnya, kita dapat menggunakan perintah select, yaitu select from department where department ID sama dengan 280, di mana 280 adalah hasil dari gmax dep no plus 10. Maka akan tampil seperti tampilan pada video. Department ID 280, Department name education, Manager ID 200, Location ID 0. Soal ketiga. Modifikasi data yang dibuat pada soal nomor 2B untuk data dengan Department ID sama dengan 280, di mana nilai 280 diambil dari soal 2B, dan set location ID sama dengan 1700. Jawaban soal ketiga. Begin update departments set location ID sama dengan 1700 where department ID sama dengan gmax dep no plus 10. N. Setelah blok ini dijalankan dan kita ingin melihat hasilnya, dapat kita gunakan perintah select bintang from departments where department ID sama dengan gmax dep no plus 10, di mana gmax dep no adalah 270 plus 10, jadi nilainya adalah 280. Maka akan tampil hasil Department ID 280, Department name education, Manager ID 200, Location ID 1700. Soal keempat. Buat program untuk menghapus data departemen yang dibuat pada soal nomor 2, di mana Departemen ID sama dengan 280. Kemudian tampilkan hasil dari proses penghapusan data dengan menggunakan atribut kursor SQL% raw count. Periksa hasil penghapusan dengan memberikan SQL statement. Jawaban soal keempat. Karena kita ingin menampilkan jumlah data yang telah dihapus menggunakan kursor SQL% raw count, kita dalam hal ini menggunakan DBMS output put line. Oleh karena itu, mula-mula kita masukkan perintah set server output on. Kemudian kita deklarasikan atau kita ketikkan perintah PL/SQL. Begin delete from departments where department ID sama dengan gmax dep no plus 10. DBMS output put line data yang dihapus ada SQL% raw count N. Dalam hal ini SQL raw count berfungsi untuk menghitung jumlah baris yang berhasil dihapus. Karena dalam perintah SQL di dalam blok PL/SQL ini adalah perintah untuk menghapus baris. Kemudian setelah kita jalankan, terdapat hasil bahwa data yang dihapus ada 1, karena Departemen ID yang memiliki nilai 280 hanya berjumlah 1. Kemudian jika kita ingin mengecek hasil penghapusan apakah sudah berhasil, kita gunakan perintah select bintang from departments where department ID sama dengan gmax dep no plus 10, di mana gmax dep no bernilai 270 plus 10 berarti 280. Dan ternyata tidak ada data. Artinya sebelumnya bahwa data tersebut ada dan sekarang tidak ada, berarti penghapusan berhasil.
Akhir dari